Selamat pagi, perkenalkan saya Ratna Lestari, dosen dari Program Studi Keperawatan, Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Pada video kali ini, kita akan belajar praktikum tentang terapi oksigen. Sebelum melakukan tindakan terapi oksigen, kita harus memastikan terlebih dahulu tindakan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita membaca catatan medis pasien. Tujuan dari membaca catatan medis pasien adalah kita ingin mengetahui riwayat kesehatan pasien dan memastikan tindakan yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan dan benar. Kemudian yang kedua adalah kita mempersiapkan alat. Alat yang dibutuhkan untuk terapi oksigen adalah sarung tangan bersih, hand sanitizer, dan beberapa selang oksigen, diantaranya nasal kanul, sungkup sederhana, sungkup rebreathing, dan sungkup non-rebreathing. Kemudian tidak lupa kita harus menyiapkan diri sendiri sebagai seorang perawat. Yang pertama, kita harus mengevaluasi seberapa siap kita bertemu dengan pasien, dan kemudian yang kedua, kita harus menilik diri sendiri seberapa mampu atau skill kita terhadap tindakan yang akan kita lakukan. Setelah semua dipastikan siap, maka kita akan melakukan tahap selanjutnya. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nurse Ratna. Saya hari ini shift dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Benar ini dengan Ibu Atika? Benar. Boleh saya lihat gelangnya, Ibu? Baik. Ibu, hari ini saya akan melakukan tindakan pemasangan oksigen. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memperlancar metabolisme di dalam tubuh Ibu serta memenuhi kekurangan oksigen. Waktu yang dibutuhkan sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan sebelum tindakan kita lakukan? Tidak ada. Baik, kalau seperti itu, untuk menjaga privasi dan juga kenyamanan Ibu, saya akan tutup tirai terlebih dahulu ya, Bu. Jenis terapi oksigen yang pertama adalah nasal kanul. Nasal kanul ini merupakan terapi oksigen yang paling sederhana, di mana alirannya 1-6 liter per menit dengan tingkat konsentrasi oksigen 24-44%. Yang kedua, ada sungkup sederhana. Sungkup sederhana ini merupakan terapi oksigen lanjutan dengan aliran oksigen 5-8 liter per menit dan konsentrasi oksigen sebesar 40-60%. Terapi oksigen yang ketiga adalah non-rebreathing mask. Ini alirannya 8-12 liter per menit dengan konsentrasi 99%. Yang keempat adalah terapi oksigen rebreathing mask. Alirannya sama seperti non-rebreathing, 8-12 liter per menit, dan tingkat konsentrasinya 60-80%. Sebelum kita lakukan tindakan kepada pasien, pastikan tangan kita bersih dengan melakukan cuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Langkah pertama adalah dalam cuci tangan, punggung tangan, kemudian di sela-sela tangan, kemudian kita kuncikan, kemudian kita bersihkan sela-sela, baru kemudian kita putar-putar. Setelah tangan kita bersih, pastikan kita menggunakan sarung tangan bersih. Pastikan semua alat ini berfungsi dengan baik. Yang pertama, dengan kita memastikan tabung yang akan kita isi dengan Aquades ataupun yang berfungsi sebagai humidifier.
Pastikan kita isi tabung ini dengan menggunakan Aquades yang sesuai dengan batasan yang sudah ditentukan. Setelah kita memastikan bahwa tabung ini sudah terisi dengan Aquades, maka kita pasang kembali. Sebelum kita menggunakan flowmeter, pastikan tabung bisa berfungsi dengan baik dengan cara kita buka. Jika sudah terdengar suara seperti gelembung, pastikan flowmeter ini bisa berfungsi dengan baik. Jika sudah berfungsi dengan baik, maka kita gunakan nasal kanul atau terapi oksigen yang paling sederhana atau yang paling rendah untuk alirannya. Kita pasangkan kepada bagian yang ada di tabung oksigen. Kencangkan dan pastikan flowmeter ini berfungsi dengan baik. Kita bisa merasakannya dengan menggunakan punggung tangan kita, apakah ada aliran di dalam nasal kanul dan juga gelembung-gelembung udara yang ada di tabung tersebut. Kita akan menggunakan aliran sebesar 3 liter per menit. Kemudian setelah semua dipastikan berfungsi dengan baik, maka kita lanjutkan untuk pemberian terapi oksigen kepada pasien kita. Sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, maka kita pastikan terlebih dahulu alat berfungsi dengan baik dan saya akan melakukan pengecekan pada saturasi oksigen pasien. Ibu Tika, Iya, Bu. saya akan melakukan tindakan untuk pemasangan oksigen. Tetapi sebelumnya saya harus memastikan terlebih dahulu saturasi oksigen Ibu ya. Baik Bu, saya mohon Ibu bisa memberikan tangan dan akan saya lakukan pemeriksaan saturasi oksigen. Ditunggu ya Bu. Ya, saturasi oksigen pasien 95% sehingga kita menggunakan nasal kanul untuk pemberian terapi oksigen. Baik Ibu, sebelum melakukan tindakan pemasangan nasal kanul, saya akan memberikan posisi semipolar ya Bu ya, sekitar 45 derajat dan ini sudah sekitar 45 derajat. Apakah Ibu sudah merasa nyaman Ibu? Sudah. Baik, saya akan melakukan pemasangan nasal kanul ya Bu. Nanti ada 2 selang kecil ini akan masuk ke dalam lubang hidung Ibu, mungkin terasa sedikit kurang nyaman, tapi Ibu nanti bisa tarik nafas dalam, kemudian nanti Ibu bisa bernafas secara normal saja setelah nasal kanul ini masuk ke dalam lubang hidung ya Bu. Permisi, saya bantu ya Bu ya. Sebentar Bu. Sudah? Terlalu kencang Ibu? Melonggar, Bu. Sudah? Iya. Cukup? Iya. Setelah kita melakukan tindakan pemasangan selang nasal kanul, kemudian kita hidupkan untuk oksigennya dengan meng-on-kan tabung, kemudian juga kita atur flowmeternya sesuai dengan advice dari dokter. Dalam hal ini adalah 3 liter per menit. Kemudian kita observasi kepada pasien. Ibu, bagaimana rasanya? Sudah nyaman, Bu. Sudah terasa lebih nyaman? Iya.
Apakah mengurangi sesak yang Ibu rasakan? Iya. Ya, baik. Setelah selesai melakukan tindakan kepada pasien untuk pemasangan nasal kanul, maka kita lakukan observasi kepada pasien terkait dengan saturasi oksigen dan juga RR pasien atau respirasi rate-nya pasien. Baik Ibu Tika, tindakan pemasangan oksigen sudah selesai dilakukan. Bagaimana perasaannya Ibu? Jadi lebih nyaman. Baik, Ibu sudah bekerja sama dengan sangat baik sekali, mulai dari awal tindakan sampai dengan akhir tindakan. Saya nanti akan kembali lagi kurang lebih 30 menit untuk memeriksa ataupun mengobservasi saturasi oksigen Ibu. Apakah sebelum saya meninggalkan ruangan ada yang ingin Ibu Tika tanyakan? Tidak. Jika tidak ada, nanti Ibu Tika kalau membutuhkan bantuan, silahkan menekan tombol hijau yang ada di samping tempat tidur Ibu Tika. Baik. Saya permisi dulu ya Bu Tika ya, selamat pagi. Untuk pemasangan pada sungkup, baik itu rebreathing maupun non-rebreathing, prosedurnya sama seperti pemasangan pada nasal kanul, akan tetapi kita harus melakukan pengisian terhadap kantong udara terlebih dahulu sebelum sungkup ini dipasang kepada pasien. Caranya adalah kita pastikan selang penghubung ini terhubungkan dengan tabung oksigen, kemudian kita buka, kemudian kita buka flowmeternya, pastikan kantung udara ini terisi. Sampai menggembung. Jika dipastikan sudah menggembung, maka kita bisa lakukan pemasangan sungkup kepada pasien. Demikian praktikum terapi oksigen. Semoga video ini bermanfaat.